1, 2, 3, 4, tangan kaki lipat. Ya. Ada 5, 4, 5, 6, 7, 8, semua lihat ke depan. Lihat ke depan, tenang. Ini bagus sekali nih. Ini lebih bagus. Tadi bagus, ini lebih bagus. Udah nampak perubahan hijrah itu. Udah nampak sedetik udah berubah kalian. Jangan hehe. Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita muliakan Buya Direktur Pimpinan Pondok Pesantren Darul Masahan Kisaran yang kita cintai, para Buya kepala-kepala madrasah beserta wakil dan seluruh jajaran-jajarannya beserta Buya Ustadz Ummi yang hadir pada pagi hari yang mulia ini. Kemudian anak-anak kami sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, terutama LVDU yang bersusah payah melaksanakan kegiatan ini, dirancang sampai sedemikian mungkin. Baik, itu yang di sana Ustadz Umi Junika, kemari suruh. Enggak ada lagi kumpul-kumpul di situ. Sudah habis acara yang dibagi snack sudah selesai. Ini acara kalian, kenapa kalian buat acara di belakang? Ini Ustadz tidak mau. Jadi jangan kalian seperti lilin, orang lain diterangi, kalian terbakar. Itu falsafah lilin yang tidak bagus. Lilin itu dia rela tubuhnya terbakar demi menerangi orang. Memang orang mendapat manfaat. Capek kalian, tapi saat ceramah seperti ini kalian tidak mau dengarkan. Bisa? Baik. Tertib. Allah menjadikan kita 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, lubangnya 2 kaki, 2 tangan. Ini selalu Ustaz sampaikan. Maknanya apa? Dan 1 mulut. Dengar. Allah jadikan 1 mulut lubangnya, mata 2, hidung lubangnya 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2. Maksudnya adalah anak-anak kami sekalian supaya hidup ini kita banyak melihat. Banyak melihat dan banyak mendengar, banyak bergerak, melangkah kepada yang baik, banyak beraktivitas, banyak merasa, tapi sedikit bicara. Paham? Di suasana Covid ini bahkan kita sudah dituntut untuk tutup mulut. Sehingga gak tahu lagi Ustadz ini mau ketawa kau atau mau cemana, tak tahu saya lagi nih. Tapi ini bagus untuk kesehatan protokoler. Tapi saya mohon maaf paksa saya buka ya. Buka atau gini aja? Buka, oke buka. Baik. Anak-anak kami sekalian, jadi banyaklah kita mendengar, banyak melihat, banyak berbuat, banyak melangkah, banyak merasa, sehingga kita akan menjadi manusia yang sempurna. Baik, di awal ini mari kita ucapkan kalimat alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali dengan kalimat alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Sekali lagi dengar ini anak-anak, mulai bicara di belakang. Ini Ustadz yang tidak mau. Nggak usah komentari. Nanti dikomentari. Memang kau bagus, nampaknya ahli tafsir. Sepertinya kau bilang alhamdulillah tuh maknanya ini dalam tafsir. Nanti dulu. Belakangan ya, yang ahli-ahli tafsir nanti dulu. Kalau kami pelajari dalam tafsir jalan begini nanti dulu. Nanti kau tafsirkan makna alam itu alnya alif lam lil jins. Tak usah dulu nanti, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini sudah usah sampaikan di beberapa kata-kata nasihat atau waktu pagi-pagi di beberapa kali pertemuan di MTS, bukan di MTS, di MA. Hari ini ribuan anak-anak pelajar. Ribuan anak-anak pelajar di Indonesia, bahkan jutaan, mohon maaf, jutaan, saya salah hitung, mohon maaf. Jutaan pelajar di Indonesia hari ini kepingin datang ke sekolah. Kepingin belajar, jumpa dengan temannya, bercerita, bercengkerama, tatap muka dengan gurunya, duduk bersama, makan di kantin. Mereka kepingin, tapi pemerintah tidak membenarkan. Kenapa? Karena sedang dilanda apa? Covid.
Ustadz, kenapa kami hari ini bisa belajar di pesantren, bisa tatap muka dengan para ustadz, ummi dan buya? Kenapa kami bisa tinggal di asrama? Inilah kelebihan pesantren yang harus kau catat. Hanya pesantren yang diizinkan untuk masuk dan bisa belajar. Kenapa? Karena kita dari awal sudah dikarantina. Begitu kau masuk di pagar, sudah di stop hubungan kau dengan orang luar. Maka beruntunglah engkau yang sekolah di pesantren ini. Tenang, jangan ada sweet-sweet. Ini bukan di acara konser. Boleh. Itu yang mau dihijrah ya, tak boleh ya. Nggak boleh cuit-cuit. Nggak boleh. Paham? 1, 2, 3, 4 tangan kaki. Banyak bicara tidak boleh. Diam. Paham? Anak-anak ustadz yang OPDU, yang kakak-kakak, jangan berikan contoh yang tak bagus sama mereka. Kamu mulai cakap, orang tadi cakap, habis aku. Semua cakap, jadi cakap-cakap semuanya. Nggak jadi ceramah, cakap-cakap aja. Bisa ya? Baik. Alhamdulillah kita ucapkan kamu bisa belajar tatap muka bersama dengan para ustadz, buya dan ummi di sini. Mereka yang sudah mendaftar, sekolah-sekolah yang lain sudah sampai, sudah dibayar ininya, tidak bisa, tidak diizinkan pemerintah. Mereka hanya belajar secara daring. Apa namanya? Daring. Oke, maafkan ustadz kan bukan guru bahasa Inggris. Daring ya, dari rumah maksudnya. Daring itu dari rumah. Dalam jaringan. Dalam jaringan. Nah itulah. Apa-apa. Kalau saya tak tahu, saya katakan tidak tahu. Imam Syafi'i pun begitu. Ditanya beberapa pertanyaan, hampir 37 pertanyaan dalam satu riwayat. Dia jawab hanya 2. Yang lebihnya dia aku tidak tahu. Dia tidak mau sok tahu. Bukan sebuah aib untuk mengakui kita tidak tahu, tapi itu sebuah kemuliaan. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah, Allah akan tinggikan. Wa man takabbara, bahkan siapa yang sombong, asa Allah akan jatuhin. Baik. Yang kedua, salawat salam atas Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo ucapin. Ya, alhamdulillah. Semoga syafaat Nabi kita dapatkan di hari kemudian kelak yang akan membantu kita, menolong kita. Ingat. Saya bilang ingat, amin. Kamu bilang ini apa ini? Makanya ini melantur ini pikiran ini. Ustaz bilang ingat, amin. Nanti saya bilang amin, ingat kau bilang. Ini sudah ada gangguan pendengaran, hati-hati. Salah satu ciri-ciri orang COVID itu ada gangguan pendengaran gitu. Oke, salah. Baik. Tenang. Ustaz tidak lama karena acara kita banyak. Kalau kamu tertib, tenang, diam, saya pun tidak terganggu. Cepat saya simpulkan ini karena menyimpulkan sebuah sejarah yang cukup panjang dalam riwayat hidup Nabi hijrah. Oke lah. Jadi kita sudah berselawat, mengucapkan salam tadi kepada Nabi. Alhamdulillah ini semua sebuah rangkaian kita untuk dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar. Baik anak-anak kami sekalian, mulai kan? Mulai. Ustaz nampak ini, Ustaz tidak mau, asal ada ribut saya tegur. Nanti lama-lama saya panggil, saya berdirikan di sini macam di masjid. Kalau di masjid kan begitu, yang ribut putri saya tarik ke depan. Putra saya berdirikan gitu. Jangan begitu saya buat di sini, malu nanti. Malu tidak? Malu. Ingat. Baik anak-anak kami sekalian, para buya ustaz dan umi, ustaz ditunjuk untuk ceramah hari ini bukan karena kehebatan saya atau ilmu ustaz yang banyak, tidak. Di sini banyak buya-buya kita yang jauh ilmunya lebih daripada ustaz. Tapi hanya secara bergantian. Mungkin tahun depan nanti maulid yang ustaz ini Isa Mirat, tidak mungkin satu orang saja. Di sini ada buya kita, buya direktur, ada Ustaz Hakim itu, lihat sudah bawa kitab Sirah Nabawi. Salah sekarang langsung ustaz dikoreksi nih. Ngeri gitu. Kitabnya kitab gundul. Udah bisa baca? Belum loh Ustaz, kami masih baru. Kitab gondrong aja payah kan itu ya. Kitab gondrong itu berbaris. Baik anak-anak ustaz sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, itu ya kan? Hari ini apa kita peringati? Hijrah. Hijrah yang dikenal dengan perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota, itulah hijrah. Secara hakikatnya itulah hijrah. Nabi berpindah dari tempat tanah kelahiran, di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan, di mana dia tempat mengembala kambing, di mana dia tempat susah, di mana ayah ibunya dikebumikan. Tempat tanah kelahirannya harus ia tinggalkan.
Tapi ia tinggalkan bukan demi sebuah usaha, tapi ia tinggalkan hanya demi sebuah agama Islam. Dia tinggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Sama dengan anak-anak ustadz sekalian hari ini, meninggalkan kampung halaman demi sebuah cita-cita untuk belajar ilmu agama. Tengok ke depan. Belajar ilmu. Satu hal yang harus kamu catat, ingat apa kata Nabi. Ingat ini, dengar. Parulian. Man iza aradallahu bi'abdihi khairan. Iza aradallahu bi'abdihi khairan. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik. Ingat, ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik. Ada orang mau baik, belum tentu Allah mau dia baik. Tapi ada orang yang Allah mau buat dia baik. Allah mau jadikan dia baik. Kamu misalnya Desi, kamu mau baik, belum tentu Allah mau kau baik. Gak bisa ini baik pikirnya. Contoh, jangan tersinggung. Loh Jinawi mau baik, Allah belum tentu mau. Tapi ini parulian, Allah yang mau kau jadi orang baik. Allah mau kau jadi orang baik. Ketika, dengar, ketika Allah mau buat kau orang baik, apa yang dibuat Allah sama kau? Allah kasih harta? Tidak. Allah kasih pangkat dan jabatan? Tidak. Allah kasih kedudukan tinggi? Tidak. Lalu ketika Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik, Allah kasih apa? Yufaqihu fiddin. Allah buat dia menjadi orang yang faham terhadap agama. Ini hari ini mulai kau duduk di pesantren ini, kau mulai memahami agama. Kau mulai belajar. Kau mulai dari Iqra. Kau mulai dari Al-Kalamu wa Lafzul Murakkab. Itu yang selalu saya dengar disampaikan oleh Ustadz Imran Aryadin. Ini Ustadz itu. Imran Rosadin. Tapi jangan kau bilang Ustadz ini Ustadz Al-Kalam. Nanti kamu roba. Nampaknya kecil, nampaknya biasa. Iqra yang kau mulai belajar alif lam, kau mulai menghafal dari alif lam dengan segala susah payah. Ingat anak-anak ustadz sekalian, kupu-kupu itu asalnya adalah seekor ulat yang menjijikkan dan tidak pala dipandang. Kupu-kupu hanya sebuah binatang yang lemah yang menjalar di atas pohon, di daunan, yang sangat menjijikkan dan tidak perlu kita butuhkan. Tapi dengan kesabarannya dia tinggal dalam kepompong, dengan kesabarannya dalam kegelapan kepompong dia tinggal, berubah dan berubah, akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Hari ini nampak memang kau sebagai santri yang nampak membosankan dan menjengkelkan kami mungkin. Tapi kalau kau sabar, gigih, mungkin beberapa tahun yang lalu kau seorang jenderal, kau seorang dokter, kau laksana kupu-kupu yang harus berubah dalam hidupmu. Tahu tidak kupu-kupu? Tahu kan? Hanya binatang yang menjijikkan, binatang yang lemah, binatang yang kalau dipicit nyelek keluar hijau tehnya itu. Betul tidak? Tapi dia sabar, tinggal dalam kepompong. Ya sama dengan kamu. Hari ini mungkin Ustadz jengkel, Buya Direktur jengkel, dikasih ingat tidak juga. Boleh jadi. Tapi dengan kesabarmu terus belajar dan belajar, belajar dan belajar. Kalau kupu-kupu dikenal dengan keindahannya, kau harus dikenal dengan kebermanfaatanmu nanti pada orang lain, terutama pada orang tua. Bentar lagi, di 10 menit lagi siap. Baik, sudah. Dengar. 1, 2, 3, 4, tangan, kaki. Baik. Udah dapat jatah makan? Belum. Orang kalian tutup mulut, bagaimana ngasih makan ini? Buka, yang buka dikasih nanti. Oke, jangan seluruh. Baik. Nabi itu hijrah dari kota Mekah dan ke kota Madinah demi dan untuk sebuah tujuan agama. Jadi kau juga meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan ayah, berpisah dengan ibu, dengan kakak. Memang rindu, memang sakit. Di sini kau ditempah, kau laksana kupu-kupu yang dalam kepompong. Nggak bisa gerak. Kalau kupu-kupu dalam kepompong, masih dalam kepompong, itu nggak bisa bebas itu. Betul tidak? Suasana yang sempit, gelap, punya aturan, tapi dia keluar dan pecah. Nah, anak-anak kami sekalian, itulah kalian. Nabi Muhammad SAW berangkat dari kota ke Mekah dan Madinah karena memang semua dasarnya karena perintah Allah. Tapi diawali dengan hidup di dunia ini perlu dengan sebab akibat.
Orang-orang kafir setelah meninggal pamannya, meninggal istrinya, mulailah mereka menekan Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang belum banyak ketika itu. Walaupun 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, itu belum banyak kali pengikutnya. Kalau pernah kamu ingat Nabi Nuh, Nabi Nuh lebih dahsyat, 950 tahun berdakwah, hanya 10 orang yang beriman. Gitu kan Ustaz Juhlan kan? Pakar sejarah Ustaz Juhlan ini. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, 10 orang yang beriman, sampai Nabi Nuh menyerah, tidak mampu lagi. Dia down. Sampai dia bilang kepada Allah, Rabbi anni maghlubum fantasir. Tuhan, aku nggak mampu lagi menghadapi umat. Tolong. 950 tahun saya berdakwah, 10 orang yang beriman. Nabi Muhammad baru 13 tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Allah perintahkan Nuh buat perahu. Waktu Allah perintahkan Nuh buat perahu, apakah Nabi Nuh langsung angkat Androidnya, telepon panglong, Pak ada kayu papan 3 ton ada gitu? Tidak. Kenapa? Karena belum ada panglong. Tapi Nabi Nuh mulai menanam pohon di atas bukit, menanam pohon di atas bukit, menunggu pohon itu sampai bisa ditebang untuk dibuat perahu. Butuh kesabaran yang luar biasa. Kesabaran bagaimana lagi yang dimiliki oleh seorang Nabi Nuh. Nabi Muhammad untuk Islam dia berdakwah 13 tahun. Pengikutnya belum begitu maksimal. Mereka terus menekan, menyiksa. Maka pada saat itu Nabi mulailah mengambil sikap, memberangkatkan sebahagian sahabatnya malam-malam. Tidak semua waktu itu. Tapi tahukah kamu anak-anak kami sekalian, waktu Nabi memerintahkan sebahagian sahabatnya untuk hijrah, itu kota Mekah dijaga. Setiap pintu keluar kota Mekah dijaga. Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk waktu itu mereka-mereka yang belum Islam itu jaga terus. Jangan sampai umat Islam keluar, dijaga total. Tidak boleh, dijaga total. Dironda tiap malam. Itu awal-awalnya, dironda, jangan sampai keluar, diboikot, ditahan. Di sini juga kita begitu. Mereka keluar untuk berhijrah demi kebaikan. Kamu dijaga, dilarang, jangan keluar demi kebaikan. Mau keluar juga, mau hijrah kepada jalan yang tidak benar, cabut malam, melompat pagar. Nah, anak-anak kami sekalian, para santriwan dan santriwati yang kami sayangi, akhirnya dalam kesempatan yang singkat ini, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari kota Mekah. Tanggal berapa? Bukan tanggal 1 Muharram, tapi Nabi itu hijrah pada tanggal, dalam riwayat ada mengatakan dua pendapat, kalau saya tidak silap, ada yang mengatakan tanggal 1 Rabiul Awal 622 Masehi, atau tanggal 2 Rabiul Awal 622 Masehi, dan sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu menjadi catatan sejarah yang penting. 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, 12 Rabiul Awal dia sampai di Madinah, dan 12 Rabiul Awal dia meninggal, wafat, meninggalkan dunia ini, keluar. Namun anak-anak kami sekalian, sebagai penutup, dalam perjalanan Nabi, proses Nabi, semua punya proses. Kalian juga di sini punya proses. Waktu Nabi proses dalam hijrah ini, Allah sengaja pilihkan seorang sahabat yang luar biasa untuk menemani Rasul dalam hijrah. Begini, dengar. Waktu itu Abu Bakar selalu bilang, "Ya Rasulullah, izinkan aku hijrah." Ini sebagian sahabat sudah hijrah, sudah berangkat. Abu Bakar datang, "Ya Rasulullah, izinkan aku hijrah, izinkan aku berangkat hijrah." Rasul tidak menjawab. Rasul bilang, nanti. Berkali-kali Abu Bakar bilang, dengar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, izinkan aku berangkat hijrah." Kata Rasul, nanti. Baik. Rupanya Allah hanya menunggu petunjuk dari Nabi Muhammad, hanya menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala siapa temannya hijrah. Maka pada malam itu, saat-saat sahabat sudah berangkat hijrah, Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat, tidak pernah Nabi datang itu ke rumah Abu Bakar seperti malam itu. Biasanya dia tidak pernah datang seperti malam-malam seperti itu, tapi dia datang. Saat itulah Rasul mengetuk pintu Abu Bakar, ucapkan salam, dan kata Rasul kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar." Apa kata Rasul?
Kaulah orang yang ditunjuk Allah untuk menemani aku hijrah dalam perjalanan menuju kota Mekah ke Madinah. Sudah? Nah, anak-anak Ustaz sekalian, kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Ingat, seorang Abu Bakar dipilih menjadi teman Rasul untuk hijrah. Ini bukan suka-suka Rasul. Banyak di sana, ada Umar, ada Abu Talib, ada Utsman bin Affan, banyak yang lain, sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Abu Bakar? Lihat nanti, ada sebuah hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dalam perjalanan. Maka dari situ ulama mengatakan, sahabatmu itu adalah orang-orang yang bisa setia kepadamu dalam hal apapun. Maka begini kata ulama tabi'in, kalau engkau ingin melihat kebaikan seorang temanmu itu, ajak dulu dia safar. Loh Jinawi, Kau gini gitu merenung atau gimana ini, ngantuk? Oh bagus. Ini kalau Ustaz ngajar tafsir di kelas dia termasuk pakar tafsir ini. Banyak kalimat-kalimat yang saya kadang-kadang ditafsirkannya gitu, tapi salah juga gitu. Oke, sudah tenang. Anak-anak Ustaz sekalian, bisa lagi sebentar lagi? Bisa, oke. Enggak lama lagi. Enggak boleh, protokoler kita mengatakan tidak boleh lama-lama ceramah. Protokol kesehatan. Karena COVID ini katanya, COVID ini nampaknya binatang yang paling taat. COVID, binatang yang paling taat kepada Allah. Dia hanya mau datang ke tempat pengajian, ke masjid, ceramah-ceramah. Tapi ke KPKP dia tak mau singgah. Ke mal-mal tak mau singgah. Maka sekarang mal-mal bebas dibuka, dia tak mau singgah. Dia hanya datang ke tempat orang berjamaah, dia datang ke situ. Karena COVID adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Dia hanya datang ke tempat-tempat yang baik-baik. Itulah si COVID. Makanya banyak sekolah agama diliburin, pengajian tak boleh, ceramah tak boleh, jemaah di masjid dijarangkan saf. Kenapa? COVID itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Dia hanya mau singgah ke tempat-tempat yang baik, tak mau singgah ke tempat maksiat. Maka hari ini tempat hiburan, kafe, tempat wisata dibuka sepenuhnya. Kenapa? Tak ada COVID di sana. Aneh ini si COVID ini. Karena dia makhluk yang taat kepada Allah. Baik.